Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang diferensial fungsi majemuk yang beranggotakan Ahmad Barzah Tijani Fauzan, Ayu Inka Gustifuri, Husnayati Asih, Revina Oktaviantes Salamika, Nadila Zulkarnain, Ratu Hairun Nisa, Salma Baby Alista, dan Tresna. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salma Baby Alista, ingin menjelaskan materi tentang diferensial parsial. Suatu fungsi yang di dalamnya hanya mengandung satu variabel bebas, maka hanya akan memiliki satu macam turunan. Apabila y sama dengan fx, maka turunannya hanyalah y terhadap x. Dengan kata lain, y pangkat 2 sama dengan dy per dx. Bagaimana jika suatu fungsi mengandung lebih dari satu variabel bebas? Jika suatu fungsi mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu macam, sesuai dengan jumlah macam variabel bebasnya. Jadi, jika sebuah fungsi mempunyai n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Jika y sama dengan f dalam kurung x, z, maka akan terdapat dua macam turunan, yaitu turunan y terhadap x atau gamma y per gamma x, dan turunan y terhadap z atau gamma y per gamma z. Contohnya yaitu, jika terdapat y sama dengan f dalam kurung v, x adalah y aksen bagian A fv dalam kurung v, x sama dengan gamma y per gamma v. Bagian B, fx dalam kurung v, x sama dengan gamma y per gamma x. Jadi dy sama dengan gamma y per gamma v dv plus gamma y per gamma x dx. Yang kedua, p sama dengan f dalam kurung q, r, s. P aksen bagian A fq dalam kurung q, rs sama dengan gamma p per gamma q. Bagian B, fr dalam kurung q, rs sama dengan gamma p per gamma r. fs dalam kurung q, rs sama dengan gamma p per gamma s. Jadi dp sama dengan gamma p per gamma q dq plus gamma p per gamma r dr plus gamma p per gamma s ds. Selanjutnya, dalam menurunkan y terhadap v akan dilambangkan dengan gamma y per gamma v. Hanya suku-suku yang mengandung variabel v yang diperhitungkan, sedangkan suku-suku yang tidak mengandung variabel v dianggap sebagai konstanta dan turunannya adalah 0. Di lain pihak, dalam menurunkan y terhadap x akan dilambangkan dengan gamma y per gamma x. Hanya suku-suku yang mengandung variabel x yang diperhitungkan, sedangkan suku-suku yang tidak mengandung variabel x dianggap konstanta dan turunannya adalah 0. Dalam perspektif ekonomi diferensial parsial, dari suatu fungsi adalah menggambarkan bagaimanakah dampak perubahan suatu variabel apabila variabel lain dianggap konstan atau biasa dikenal dengan asumsi ceteris paribus. Sehingga jika gamma y per gamma v merupakan turunan dari suatu fungsi y sama dengan f dalam kurung v, x, hal ini memberikan makna bagaimanakah dampak perubahan variabel v terhadap variabel y jika variabel lain diasumsikan tidak berubah. Bagian B, derivatif dari derivatif. Bagian B, derivatif dari derivatif parsial. Fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas dapat diturunkan lebih dari satu kali, sebagaimana halnya dalam fungsi dengan satu variabel bebas. Oleh karenanya, dari masing-masing turunan parsial masih memiliki kemungkinan untuk dapat diturunkan kembali. Apabila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang tinggal mengandung satu macam variabel bebas, maka turunan berikutnya hanya ada satu macam. Akan tetapi, bila turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang masih mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial pula. Contoh,
Y sama dengan X3 plus 6Z2 min 5X2Z min 4XZ2 plus 9Z min 10. Nomor 1, lambda Y per lambda X sama dengan 3 kali 2 min 10XZ min 4Z2. Yang kedua, lambda Y per lambda Z sama dengan 12Z min 5X2 min 8XZ plus 9. Dalam contoh ini, baik lambda Y maupun lambda X masih dapat diturunkan secara parsial lagi terhadap X maupun Z. 1A, lambda Y per lambda X terdapat X bagi lambda pangkat 2 per lambda Y lambda X pangkat 2 sama dengan 6X min 10Z. 1B, lambda Y per lambda X terhadap Z bagi lambda pangkat 2 Y lambda X lambda Z sama dengan min 10X min 8Z. 2A, lambda Y per lambda Z terhadap X bagi 2 X dibagi lambda pangkat 2 Y per lambda Z lambda X sama dengan min 10X min 8Z. 2B, lambda Y per lambda Z terhadap Z dibagi lambda pangkat 2 Y per lambda Z pangkat 2 sama dengan 12 min 8X. Ternyata turunan parsial kedua 1A, 1B, 2A, dan 2B masih dapat diturunkan secara parsial lagi baik terhadap X maupun terhadap Z. 1A, lambda pangkat 2 Y per lambda X pangkat 2 terhadap X bagi lambda pangkat 2 Y per lambda X pangkat 3 sama dengan 6. 1A bagian 2, lambda pangkat 2 Y per lambda X pangkat 2 terhadap Z sama dengan lambda pangkat 3 Y per lambda X pangkat 2 lambda Z sama dengan min 10. 1B, lambda pangkat 2 Y sama dengan lambda X lambda Z terhadap X bagi lambda pangkat 3 Y sama dengan lambda X pangkat 2 lambda Z sama dengan min 10. 1B bagian 2, lambda pangkat 2 Y per lambda X lambda Z terhadap Z dibagi lambda pangkat 3 Y per lambda kali lambda Z pangkat 2 sama dengan min 8. Bagian C, optimisasi dan nilai ekstrim. Misalkan, seorang produsen dihadapkan pada permasalahan menentukan besarnya produksi agar keuntungan yang diraih dapat optimal atau maksimal dengan memperhatikan berbagai keseimbangan antara sumber daya yang ada. Konsep optimisasi yang dapat dilakukan menurut Chiang disebut dengan the quest for the best, yaitu melakukan pilihan-pilihan yang tepat di antara pilihan yang ada. Nilai-nilai ekstrim atau optimum dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dapat dicari dengan pengujian sampai derivatif keduanya. Untuk Y sama dengan F dalam kurung X, Z, maka Y akan mencapai titik ekstrimnya jika gamma Y per gamma X sama dengan 0 dan gamma Y per gamma Z sama dengan 0. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan pada penggunaan uji ini adalah mencari nilai ekstrim X sama dengan X0 dengan cara derivatif pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0 atau f aksen X sama dengan 0. Menyelidiki perubahan tanda yang mungkin terjadi di sekitar nilai ekstrim X sama dengan X0. Yang pertama, X sama dengan X0 merupakan titik relatif maksimum jika f aksen X tandanya berubah dari plus ke min di sekitar X0. Yang kedua, X sama dengan X0 merupakan titik relatif minimum jika f aksen X tandanya berubah dari min ke plus di sekitar X0. Yang ketiga, X sama dengan X0 bukan merupakan titik relatif minimum atau maksimum, kemungkinan adalah titik belok jika f aksen X tandanya sama di sekitar X0. Selanjutnya, karena derivatif pertama f aksen X adalah suatu fungsi dari X, maka f aksen X dapat didiferensialkan lagi terhadap X menjadi derivatif kedua dari fungsi fx, yang dapat dinotasikan dengan f turunan 2 dari X atau d pangkat 2y per dx pangkat 2.
Jika derivatif kedua f turunan 2 dari x didiferensialkan lagi terhadap x menjadi derivatif ketiga, maka dinotasikan dengan f turunan 3 dari x atau d pangkat 3y per dx pangkat 3, dan seterusnya. Cara pengujian lain yang digunakan untuk menentukan titik ekstrim dari suatu fungsi adalah uji derivatif kedua atau second order condition. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan pada penggunaan uji ini adalah mencari nilai ekstrim x sama dengan x0 dengan cara derivatif pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0 atau f aksen x sama dengan 0. Tentukan derivatif kedua atau f turunan 2 dari x dari fungsi tersebut. Substitusikan nilai ekstrim x sama dengan x0 ke dalam derivatif kedua. Yang pertama, x sama dengan x0 merupakan titik relatif maksimum jika f turunan 2 dari x lebih kecil dari 0. Yang kedua, x sama dengan x0 merupakan titik relatif minimum jika f turunan 2 dari x lebih besar dari 0. Yang ketiga, x sama dengan x0 tidak dapat disimpulkan secara pasti atau uji derivatif kedua gagal jika f turunan 2 dari x sama dengan 0. D. Optimisasi tanpa kendala. Bentuk umum min f dalam kurung x, di mana f dalam kurung x bagi D. Optimisasi tanpa kendala. Bentuk umum min f dalam kurung x, di mana f dalam kurung x bagi Rn sama dengan R. Maks f dalam kurung x dapat dinyatakan dengan min f dalam kurung x. Persoalan ini dapat diartikan sebagai berikut. Dengan kata lain, x adalah titik minimum. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan syarat cukup dan syarat perlu keoptimalan pada bab sebelumnya. Syarat perlu fx sama dengan 0 sama dengan x adalah titik optimal. Syarat cukup hx lebih dari 0 adalah titik minimum, sehingga x adalah penyelesaian dari min fx. Hx lebih dari 0 adalah notasi untuk kemudahan menyatakan bahwa metrik Hessian-nya adalah positif semi-definit. Pada bagian ini akan membahas bagaimanakah cara mengoptimumkan suatu fungsi baik dalam mencari nilai maksimum maupun nilai minimum yang tidak memiliki kendala. Pada bagian sebelumnya, apabila kita memiliki suatu fungsi dengan salah satu variabel bebas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi, tetapi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ayun Kagustipuri dari kelompok 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang optimisasi dengan kendala persamaan. Atau bisa disimpulkan yaitu di bidang ekonomi akan sering terjadi ketika ingin tahu nilai maksimum atau nilai minimumnya, tetapi terkekang oleh suatu fungsi lain yang harus dipenuhi, yaitu misalnya ada seseorang yang mau memaksimumkan utilitas atau tingkat kepuasan tetapi terikat pada fungsi pendapatan, dan ada juga seseorang yang mau memaksimumkan laba tetapi terikat pada fungsi produksi, atau dengan kata lain fungsi yang hendak dioptimumkan malah menghadapi suatu kendala atau constraint. Selanjutnya yaitu penggandaan Lagrange adalah suatu cara untuk menyelesaikan perhitungan nilai ekstrim sebuah fungsi yang menghadapi kendala berupa fungsi lain, dan fungsi Lagrange adalah penjumlahan dari fungsi yang hendak dioptimumkan ditambah hasil kali penggandaan Lagrange yang disimbolkan dengan lambda dengan fungsi kendalanya. Misalnya ingin mengoptimumkan fungsi z yaitu sama dengan f dalam kurung xy dengan syarat harus terpenuhi u sama dengan g dalam kurung xy, maka fungsi Lagrange-nya yaitu f dalam kurung x, y dan lambda sama dengan f dalam kurung x dan y ditambah lambda dalam kurung x, y dan lambda. Nilai ekstrim f sama dengan yaitu dalam kurung x, y dan lambda dapat dicari dengan memformulasikan masing-masing derivatif parsial pertamanya yaitu sama dengan 0, di mana fx dalam kurung x, y dan lambda yaitu sama dengan fx ditambah lambda gx sama dengan 0, sedangkan fy dalam kurung x, y dan lambda sama dengan fy ditambah lambda gx sama dengan 0.
Berikutnya, untuk mengetahui jenis nilai ekstrim itu maksimum atau minimum dapat dicari melalui dari derivatatif parsial keduanya yang merupakan syarat mencukupkan atau sufficient condition. Maksimum jika f(x)(x) lebih kecil dari 0 dan f(y)(y) lebih kecil dari 0, maka dapat dikatakan titik ekstrim maksimum jika turunan kedua terhadap x lebih kecil dari 0 dan terhadap y-nya juga lebih kecil dari 0. Minimum jika f(x)(x) lebih besar dari 0 dan f(y)(y) lebih besar dari 0. Dikatakan jika titik ekstrim minimum jika turunan kedua terhadap x lebih besar dari 0 dan terhadap fungsi y-nya juga lebih besar dari 0. Contohnya yaitu tentukan nilai ekstrim x dari fungsi z yaitu sama dengan 2x ditambah 2y dengan syarat x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 8. Maka penyelesaiannya yaitu yang pertama fungsi Lagrange yaitu f sama dengan 2x ditambah 2y ditambah lambda dalam kurung x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 dikurang 8. Maka diperoleh yaitu 2x ditambah 2y ditambah lambda x pangkat 2 ditambah lambda y pangkat 2 dikurang lambda 8. Agar f-nya itu ekstrim, maka turunan f itu harus 0. Jadi f pangkat 1 yaitu 0. Selanjutnya yaitu turunan terhadap x-nya itu dimana fx sama dengan 2 ditambah 2, lambda x sama dengan 0. Maka diperoleh juga dapat yaitu lambda sama dengan min 1 per x yaitu persamaan yang pertama. 2 ditambah 2 lambda x sama dengan 0 itu didapat dari yang di atas, lalu diturunkan fungsi 2x dan lambda x pangkat 2 di atas. Sedangkan yang tidak mengandung variabel x yaitu 2y dianggap 0 sehingga menjadi 2 ditambah 2 lambda x sama dengan 0 yang sesuai dengan ketentuan di awal. Terus didapatnya lambda sama dengan min 1 per x itu dari fungsi pertama yaitu 2 ditambah 2x ditambah 2 lambda x sama dengan 0 sehingga diperoleh menjadi nilai lambda sama dengan min 1 per x. Dan selanjutnya yaitu turunan terhadap y yaitu fy sama dengan 2 ditambah 2 lambda x sama dengan 0. Maka diperoleh lambda sama dengan min 1 per y yaitu persamaan yang kedua. Didapat dari persamaan variabel y sehingga turunan terhadap y yaitu 2 ditambah 2 lambda x sama dengan 0 sehingga diperoleh nilai x-nya adalah lambda sama dengan min 1 per y. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. F. Optimisasi dengan kendala pertidaksamaan. Pengembangan lebih lanjut dari model optimisasi bersyarat adalah metode Contractor. Apabila dalam metode Lagrange berupaya melakukan optimisasi suatu fungsi terhadap kendala terbentuk persamaan, maka pada metode Contractor kita akan melakukan optimisasi suatu fungsi terhadap kendala yang terbentuk pertidaksamaan. Apabila dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala yang terbentuk linear dikenal dengan linear programming, maka pada fungsi kendala atau tujuan yang tidak linear disebut dengan non-linear programming. Bentuk permasalahan. Maksimum fungsi tujuan f dalam kurung xy terhadap kendala g dalam kurung zy kurang dari 0. Minimum fungsi tujuan f dalam kurung xy terhadap kendala g dalam kurung xy lebih dari 0. Prosedur penyelesaian. Metode Lagrange yang dimodifikasi kemudian diuji dengan kondisi persyaratan Contractor atau secara langsung dengan metode Contractor itu sendiri. Metode Contractor melalui metode Lagrange yang dimodifikasi dilakukan sebagai berikut. 1. Anggap kendala pertidaksamaannya sebagai sebuah persamaan. 2. Lakukan pengujian terhadap nilai lambda. Jika lambda lebih dari 0, berarti nilai optimum yang diperoleh
berdasarkan kendala yang telah dimodifikasikan. Contoh soal 2 maksimumkan fungsi x, y sama dengan 10xy dikurangi 2,5x 2 dikurangi y terhadap kendala x plus y kurang dari 9 dengan menganggap kendala pertidaksamaan berlaku sebagai sebuah persamaan. X plus y kurang dari 9 menjadi x plus y sama dengan 9. Maka berdasarkan metode Lagrange, X sama dengan 0,8Y, Fy sama dengan 0. Maka 10x dikurangi 2x dikurangi lambda sama dengan 0. Maka lambda sama dengan 10x dikurangi 2y. Menurut kendala, x plus y sama dengan 9. Maka 0,8y plus y sama dengan 9. Jika y sama dengan 5y sama dengan 5, maka x sama dengan 0,8 dalam kurung 5 sama dengan 4, sehingga f dalam kurung xy mark sama dengan 135 karena lambda lebih dari 0 berarti x sama dengan 4 dan y sama dengan 5 yang memaksimumkan f dalam kurung xy terhadap kendala yang dianggap berbentuk persamaan berlaku juga terhadap kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Poin G. Penerapan ekonomi. Bagian A. Permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apabila terdapat hubungan antar dua macam barang dalam penggunaannya, maka dapat dikatakan permintaan dari masing-masing barang akan fungsional terhadap harga dari kedua macam barang tersebut. Atau dengan kata lain, jika barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka QDA sama dengan FPA-PB dan QDB sama dengan FPA-PB. Derivatif pertama dari QDA dan QDH adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya, di mana gamma QDA per QPA. Gamma PA adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PA. Gamma QDA per gamma PB adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PB. Gamma QDA per gamma PB adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PA. Gamma QDB per gamma PB adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PB. Dengan dapat diturunkannya fungsi permintaan marginal tersebut, dapatlah dihitung elastisitas permintaan parsialnya. Dalam hal ini terdapat dua macam, yaitu elastisitas permintaan adalah elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang itu sendiri, yaitu elastisitas harga permintaan. NDA sama dengan persen delta QDA per persen delta PA sama dengan EQDA per EPA sama dengan gamma QDA per gamma PA dikalikan PA per QDA. NDB sama dengan persen delta QDB per persen delta PB sama dengan EQDB per EPB sama dengan gamma QDB per gamma PB dikalikan PB per QDB. NDA dan NDB keduanya merupakan elastisitas harga permintaan, yaitu berapa besar perubahan dari kuantitas barang yang diminta jika terjadi perubahan harga barang itu sendiri. Serta dapat pula diukur elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain, yaitu elastisitas silang permintaan. NAB sama dengan persen delta QDA per persen delta PB sama dengan EQDA per EPB
sama dengan gamma QDA per gamma PB dikalikan PB sama dengan QDB. Yang berikutnya, NBA sama dengan persen delta QDB per persen delta PA sama dengan EQDB per EPA sama dengan gamma QDB per gamma PA dikalikan PA sama dengan QDB. Penerapan ekonomi. Bagian B. Perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Suatu perusahaan dalam realitanya seringkali tidak hanya menghasilkan satu macam output, melainkan dua macam atau lebih. Perusahaan dengan dua macam produk apabila perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkan menghasilkan dua macam produk disebut biaya produksi gabungan, maka perhitungan keuntungan maksimum dapat dilakukan dengan pendekatan diferensiasi parsial. Masih di bagian B, tentang perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Contoh soal. Biaya total yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk menghasilkan dua macam barang, yaitu barang A dan barang B, adalah C sama dengan QA2 ditambah 3 QB2 ditambah QA dikali QB. Harga jual masing-masing produk adalah PA sama dengan 7, sedangkan PB sama dengan 20. Maka hitunglah berapa unit masing-masing yang harus dihasilkan agar keuntungannya maksimum. Jawab, jika diketahui RA sama dengan QA dikali PA sama dengan 7 QA, R sama dengan RA ditambah RB sama dengan 7 QA ditambah 20 QB. RB sama dengan QB dikali PB sama dengan 20 PB. Pi sama dengan R dikurang C sama dengan 7 QA ditambah 20 QB sama dengan QA2 ditambah 3 QB2 ditambah QA dikali QB. Pi sama dengan 7 QA ditambah 20 QB sama dengan QA 2 dikurang 3 QB2 dikurang QA dikali QB, maka hasil maksimum maka menjadi pi aksen sama dengan 0. Pi aksen A sama dengan 7 dikurang 2 QA dikurang QB sama dengan 0, sedangkan pi aksen B sama dengan 20 dikurang 6 QB dikurang QA sama dengan 0. Dari persamaan 2 dan 1 dan 2 maka diperoleh, jadi dikali silang, yang satu dikali 1, yang satu dikali 2, jadi hasilnya adalah 33 ditambah 11 QB sama dengan 0, jadi yang B nya adalah 3. Maka dimasukkan jika diketahui 7 sama dengan 2 QA dikurang QB sama dengan 0, 7 dikurang 2 QA dikurang 3 sama dengan 0, maka QA sama dengan 2. Demikian pi maksimum adalah sama dengan 7 QS ditambah 20 QB dikurang QA2 dikurang 3 QB2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang utilitas marginal parsial. Dalam artinya yaitu sebuah kebutuhan akan barang tidak hanya mengkonsumsi satu macam barang, tetapi bermacam-macam barang. Sama halnya dalam utilitas, kepuasan seseorang akan konsumsi barang juga bermacam-macam. Misalnya, jika kepuasan konsumen dilambangkan dengan U besar dan barang-barang yang dikonsumsi dilambangkan dengan Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn, maka fungsi utilitas dituliskan dengan U sama dengan F dalam kurung Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn. Selanjutnya, semisal seorang konsumen hanya mengkonsumsi dua barang, yaitu barang X dan barang Y, sehingga fungsi utilitas dapat dibentuk yaitu U sama dengan F dalam kurung X dan Y. Utilitas parsial semisal U dalam kurung F dalam kurung X dan Y menunjukkan kombinasi konsumsi barang X dan barang Y yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Sementara itu,
Utilitas marginal parsial diperoleh dari turunan pertama terhadap masing-masing variabel bebasnya. Berikut yaitu do U dibagi do X adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang X, sedangkan do U dibagi do Y adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang Y. Selanjutnya yaitu keseimbangan konsumsi, yaitu suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Fungsi anggaran yaitu fungsi yang menggambarkan kemampuan konsumen dalam membeli berbagai macam barang berdasarkan harga masing-masing barang dan pendapatan konsumen. Misalnya, pendapatan konsumen sebanyak dilambangkan dengan huruf M besar dan harga masing-masing barang X dan Y dinyatakan sebagai PX dan PY per unit. Maka persamaan anggarannya bisa ditulis yaitu M sama dengan X dibagi PY ditambah Y dikali PY. Selanjutnya tingkat kepuasan konsumen atau tingkat kombinasi konsumsi dapat mencapai kepuasan maksimum atau keseimbangan konsumsi dengan batasan anggaran yang dimiliki konsumen menggunakan metode penggandaan Lagrange. Selanjutnya yaitu utilitas U sama dengan F dalam kurung X dan Y yang dioptimalkan terhadap fungsi anggaran yaitu M sama dengan X dibagi PX ditambah Y dikali PY menggunakan penggandaan Lagrange. Akan membentuk fungsi Lagrange di mana F dalam kurung X dan Y sama dengan F dalam kurung XY dalam kurung XY ditambah lambda dalam kurung X dibagi PX ditambah Y dikali PY dikurang M. Tingkat kepuasan yang maksimum dapat diperoleh dari turunan pertama. Fungsi Lagrange yang telah disusun terhadap masing-masing variabel selanjutnya yaitu Fx dalam kurung X dan Y sama dengan do F dibagi do X sama dengan 0. Bisa juga bentuknya yaitu Fx dalam kurung X dan Y ditambah lambda Px sama dengan 0. Selanjutnya yaitu Fy dalam kurung X dan Y sama dengan do F dibagi do Y sama dengan 0. Bisa juga bentuknya yaitu Fy dalam kurung X dan Y ditambah lambda Py sama dengan 0. Selanjutnya yaitu utilitas marginal parsial. Contohnya misalkan barang X yaitu MUX sama dengan do F dibagi do X sama dengan Fx dalam kurung X dan Y sama dengan do US per do X. Sedangkan barang Y yaitu MUY sama dengan do F dibagi do Y sama dengan Fy dalam kurung X dan Y sama dengan do U per do Y. Sehingga didapat nilai Fx dalam kurung X dan Y ditambah lambda Px sama dengan 0, yaitu bisa juga bentuknya menjadi min lambda sama dengan Fx dalam kurung XY dibagi Px. Sedangkan Fy yaitu dalam kurung XY ditambah lambda Py sama dengan 0. Bisa juga bentuknya yaitu min lambda sama dengan Fy dalam kurung X dan Y dibagi Py. Jadi, di dalam rumusan lain dapat pula dinyatakan bahwa keseimbangan konsumsi akan tercapai apabila hasil bagi utilitas marginal masing-masing barang terhadap harganya bernilai sama. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Poin G. Penerapan ekonomi. Bagian D. Optimum utilitas. Fungsi utilitas pada perilaku konsumen berupaya untuk menjelaskan bagaimanakah pemilihan barang konsumsi yang dapat dilakukan konsumen terkait dengan upaya mencari tingkat utilitas yang optimal. Terdapat dua solusi optimal pada teori perilaku konsumen, yaitu 1. Memaksimumkan jumlah utilitas pada suatu kendala pendapatan tertentu. Max XY, F dalam kurung XY, S dikali T dikali M sama dengan PXX ditambah PYY, di mana F dalam kurung XY merupakan fungsi utilitas barang konsumsi, X adalah barang konsumsi X, Y adalah barang konsumsi Y, M adalah pendapatan konsumen, PX adalah harga barang X, PY adalah harga barang Y. Contoh, misalkan diketahui fungsi utilitas seorang konsumen ialah U sama dengan X pangkat 0,5,
Y pangkat 0,5. Dengan fungsi kendala pendapatan adalah M sama dengan PXX ditambah PYY. Hitunglah berapa jumlah barang konsumsi X dan Y yang dipilih oleh konsumen untuk memaksimumkan tingkat utilitas. Jawaban: Max XY U sama dengan X pangkat 0,5 Y pangkat 0,5. S kali T dikali M sama dengan PXX ditambah PYY. Bentuk fungsi Lagrange dari fungsi maksimisasi di atas. Lambda sama dengan X pangkat 0,5 Y pangkat 0,5 ditambah pi dalam kurung M min PXX min PYY. Lakukan turunan pertama. Gamma lambda per gamma X sama dengan 0,5 X pangkat min 0,5 Y pangkat 0,5 min pi PX sama dengan 0. Di bawahnya, gamma lambda per gamma Y sama dengan 0,5 Y pangkat min 0,5 X pangkat 0,5 min pi PY sama dengan 0. Selanjutnya, gamma lambda per gamma pi sama dengan M min PXX min PYY sama dengan 0. Dari persamaan 1 dan 2, kita bisa dapatkan bahwa 0,5X pangkat min 0,5 Y pangkat 0,5 per PX sama dengan 0,5 Y pangkat min 0,5 X pangkat 0,5 per PY. PY per PX sama dengan 0,5 X pangkat 0,5 Y pangkat min 0,5 per 0,5 X pangkat min 0,5 Y pangkat 0,5. PY per PX sama dengan X per Y. PY sama dengan PXX per Y. PX sama dengan PY Y per X. Persamaan 4 kita masukkan ke dalam fungsi kendala pendapatan. M sama dengan PXX plus PYY. M sama dengan PYY per X. X plus PYY. M sama dengan PYY ditambah PYY. M sama dengan 2 PYY. Y sama dengan M per 2 PY. Untuk barang konsumsi X kita lakukan hal yang sama. M sama dengan PXX plus PYY. M sama dengan PXX plus PXX per Y dikali Y. M sama dengan PXX plus PXX. M sama dengan 2 PXX. X sama dengan M per 2 PX. Sehingga jumlah X dan Y yang memaksimalkan jumlah output adalah X sama dengan M per 2 PX dan Y sama dengan M per 2 PY. Poin E, produk marginal parsial. Produk ialah suatu proses mengolah faktor produksi atau input menjadi suatu keluaran atau output. Faktor produksi antara lain berupa modal, tenaga kerja, tanah, bahan baku, sumber daya alam, teknologi, dan sebagainya. Jika jumlah keluaran yang dihasilkan dilambangkan dengan P dan masukan yang digunakan dilambangkan dengan XI, dalam kurung I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, maka fungsi produksinya dapat dituliskan dengan notasi P sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, hingga Xn. Sebagian dari masukan yang digunakan sudah barang tentu merupakan masukan tetap, sementara sebagian lainnya adalah masukan variabel.
Selanjutnya, untuk penyederhanaan model diasumsikan hanya dalam suatu proses produksi hanya terdiri dari dua faktor produksi, yaitu modal atau K dan tenaga kerja atau L. Maka fungsi produksinya secara pasti dapat dinyatakan dengan P sama dengan F dalam kurung K dan L. Selanjutnya, contoh fungsi produksi suatu barang dinyatakan dengan P sama dengan 6 K pangkat 2/3 garis miring pangkat 1/3. Bentuklah fungsi marginal untuk masing-masing faktor produksi. Berapa produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit K dan 27 unit L? Jawab, P sama dengan 6 K pangkat 2/3 garis miring pangkat 1/3 MP K min P K sama dengan gamma P per gamma K sama dengan 4K pangkat min 1/3 garis miring pangkat 1/3 sama dengan 4 pangkat 1/3 per K pangkat 1/3. Jika K sama dengan 8 dan L sama dengan 27, MPK sama dengan 4 dalam kurung 27 pangkat 1/3 per 8 pangkat 1/3 sama dengan 4 pangkat 3 akar 27 per akar 8 min 4 dalam kurung 3/2 MPL min 2 dalam kurung 8 pangkat 2/3 per 27 pangkat 2/3 min 2 pangkat 2 akar 8 pangkat 2. Akar dari 27 pangkat 2 min 2 dalam kurung 4/9 min 8/9. Poin G, penerapan ekonomi. Bagian F, optimum produksi. Apabila dalam teori perilaku konsumen kita mendapatkan suatu perilaku yang memaksimumkan utilitas dengan suatu kendala anggaran tertentu, maka pada teori perilaku produsen kita juga mempunyai suatu perilaku yang memaksimumkan jumlah output dengan suatu kendala biaya tertentu. Fungsi produksi pada teori perilaku produsen dikenal dengan kurva isoquant, yaitu suatu kurva yang menggambarkan kombinasi faktor produksi K adalah modal dan L adalah tenaga kerja untuk menghasilkan suatu jumlah output tertentu. Kendala yang dihadapi oleh produsen adalah kendala biaya yang dikenal dengan kurva isocost. Titik optimal ialah pada kondisi persinggungan antara kurva isoquant dengan kurva isocost. Terdapat dua solusi optimal sebagaimana pada teori perilaku konsumen, yaitu yang pertama, memaksimumkan jumlah output pada suatu kendala biaya tertentu, max KL F K sama dengan L sama dengan WL per WL tambah RK, di mana fungsi KL merupakan fungsi produksi output, keterangan L adalah tenaga kerja, keterangan K adalah modal, keterangan W adalah upah atau gaji, keterangan R adalah tingkat bunga atau sewa. Yang kedua, meminimumkan biaya pada suatu jumlah output tertentu, minimal KLFC sama dengan FKL, di mana keterangan FC merupakan fungsi biaya, keterangan L adalah tenaga kerja, keterangan K adalah modal, keterangan W adalah upah atau gaji, keterangan R adalah tingkat bunga atau sewa.